fiha illa zikrullah wa mawalah wal alim wal muta'allim. Banyak ini benar di sini. Kalau sudah gede sudah keluar. Ad-dunya mal'una, dunia mal'un, dilaknat. Mal'unul ma'fiha, semua yang ada di dunia mal'un, termasuk lu Aminuddin. Wow. Kita cari solusi dong, biar nggak kena laknat ya. Saya nggak kenal zikrullah, alat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Wa dan yang menguasai zikir. Dan ketiganya mudah-mudahan itu termasuk nih. Keempat, wal alim, orang yang menguasai ilmu agama. Malah kata guru, amil bihi ulum ya'mal bih. Mau ngamalin mau kagak, pokoknya kalau alim jangan kasih Allah. Biasa, kadang-kadang kita kepedean, gua kali. Tapi yang ketiganya, keempatnya bisa pasti kita. Insya Allah, wal muta'allim kita masuk. Ya. Buat alim susah kita ceritain. Oke, kembali ke pelajarannya. Bin Abdullah, tentu kita jangan lupa setiap ibu sahabat harus diiringi doa dengan kalimat radhiyallahu anhu. Apa yang kita harapkan? Kemarin saya teramain ini mama. Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, qalatil malaikah amin wa qalat wa laka mithlu dzalik. Udah kita baca dulu di mana? Di sini. Iya. Enggak mau nempel ya. Enggak mau nempel. Cari lem. Insyaallah. Innamal ilm bitta'allum wa innamal ilm bil amal ya. Orang yang mendoakan saudaranya bizahril ghaib, saudara yang kita doain nggak kelihatan, malaikat langsung amin ya binajin. Wa taqul, malaikat bilang walaka mithlu dzalik, dan engkau juga akan memperoleh anugerah Allah sesuai dengan yang diberikan Allah kepada saudaramu yang tadi melalui doa kamu. Mudah-mudahan Ustaz Dayat dikasih subur mahmur sama Allah. Ustaz Dayat itu nggak ada, kata malaikat amin. Lu juga dapat subur mahmur. Jelas ya. Pengumin ya Allah, mudah-mudahan habis panjangin umur, kata malaikat amin. Lu juga, tapi jangan depan saya. Ya kalau depan orangnya ya biasa lah, kayak di alam kan. Semoga guru kita panjang umur, adanya sama Allah. Tapi kita boleh sebutkan amin. Nah, yang dimaksud hadis di sini bukan kedengaran orangnya. Orangnya itu nggak kelihatan sama kita, itu ada jaminannya. Yang kita perlihatkan Ustaz Mumin nggak ada yang jelek. Mudah-mudahan anak tabrak kereta lalu dulu. Ini kalimah radhiyallahu anhu. Ya kita jangan-jangan depan-depannya orang ketemu aja enggak. Semoga Allah redha kepada Jundab bin Abdullah. Kata malaikat amin, insyaallah beliau dapat tambahan ridha dari Allah, sementara lu juga amin bin sama teman-teman akan dapat ridha Allah. Itu yang kita cari ya. Yang kedua itu kalau nyebut yang udah meninggal, Ustaz Mumin, tolong almarhum, jangan pelit. Almarhum Bapak, almarhumnya kita harapkan dengan apa yang kita ucapkan jadi kenyataan itu aja. Ini merupakan kebaikan kita untuk mereka-mereka yang sudah sama-sama mendahului kita di dalam soal ibadah dan berjuang ya. Akhir yang kita baca di salat mayit, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna. Ya, nunnya pakai tasdid ya. Jadi nunnya disebut pakai dari taftin sendiri, nun mudhari, huruf fi'il mudhari nanya ke kita ya. Wala taftinna, jangan la taftina, jangan salah. Wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lihat tuh, bukan abahnya dari sini.
ولإخواننا الذين سبقونا, penghargaan tuh ya, sebab bangsa yang baik adalah yang menghargai jasa para pahlawannya. Keren. Islam udah duluan, Soekarno. Islam udah duluan, Jokowi. Betul. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, orang-orang yang mendahului kami dalam soal iman, ampuni mereka ya Allah. Itu kan ujungnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ya, jangan sampai ada sifat-sifat yang kurang baik dalam hati kami, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Apa ayatnya? Wala taj'al fi qulubina innaka antar rahufur rahim. Biasa itu ya. Oke, kita kembali man sholat. Apa kata beliau? Radhiyallahu anhu ya. Para ulama, para radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa rahimahu rahmanal abrar. Ada kebanyakan kita. Kita mau dari kebanyakan ya. Qala, berkata Sayyidina Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, apa yang kalimat yang meluncur dari mulut beliau? Ternyata kalimat yang luar biasa, penuh nur, penuh cahaya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita pengen dibacanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ternyata informasi yang harus kita sama-sama perhatikan ya. Dan beliau mengatakan, aku mendengar bahwasanya baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda. Sabdanya apa? Ini ya. Sudah, kalau perlu kitabnya hilangin, pindahin ke otak. Man shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah. Enggak ada jalan buat ngesolat ya. Fala yatlubannakumullahu bi dhimmati bi syai'. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. Perasaan ini sudah di bab apa? Oh iya benar. Taqaddama fi babi ta'zim hurufatil muslimin. Alhamdulillah. Memori saya kuat. Oke. Saya juga bilang apa ini isma. Dengerin apa yang akan aku bilang. Ada apa, Bang? Baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda, "Man utawi sapa kang sholat si wong salat subhi ing salat subuh fahuwa, maka utawi si wong fi dhimmatillah iku tetep ing dalam lindungan Allah." Nggak sulit ini, nyari perlindungan nggak sulit. Subhanallah ya. Man barang siapa sholat ya, sholat itu orang salat subhi akan salat subuh. Ini yang benar ya Pak. Fahuwa, maka orang tadi bisa dipastikan kata baginda fi dhimmatillah, dalam lindungan Allah ya. Ada yang riwayatkan ai jama'atan di tengahnya ya.
Kalau yang syarahnya mau berjamaah, mau gagak bukan persoalan. Tapi kalau di syarah Imam Ibnu Allan ay jama'atan, lebih jelasnya lagi sholat subuhnya secara berjamaah. Di riwayatin ukhra di Muslim, tapi itu berdasarkan riwayat lain dari Imam Muslim ya. Ini juga sama yang meriwayatkan Imam Muslim. Jadi Imam Muslim punya dua pendapat, iya berjamaah atau tidak berjamaah. Ya, tapi kita utamakan yang berjamaah ya. Fahuwa, maka utawi si wong, maka orang tersebut fi dhimmatillah, lihat kalimat dhimmah, bi kasri dzal, ya jelas ya. Jangan sampai ntar dulu gua waktu ngaji kelewat itu, lewat kemana? Emang jalannya jalan mana? Jalan kaki lah. Justru ada ustaznya, mungkin anda tahu. Kita tahu. Perasaan ini kita udah berapa kali akam, tapi nggak nemunya yang dibilangin habis ya. Itu kan kita ada bego. Ustaz banyak muridnya. Lah tapi lu lewat mana emang? Berarti jalannya lewat tol, tapi lu nggak punya etol kayak gitu. Makanya saya suka kata ya. Takut disalahin sama Allah bukan sama umat. Tahu pada ngaji sama lu kagak perhatiin lah. Makanya sekecil apapun, penting atau nggak penting, kalau di kitab saya baca itu aja udah bodo amat. Fahuwa utawi si uwong, fahuwa maka bermula orang tadi. Kalau di bahasa nahwu pesantren, karena ini khobar, ikut tetap dalam keamanan Allah. Di setiap khobar yang terdiri dari al-jar wal majrur atau dari jumlah ismiyah atau fi'liyah harus pakai ikut tetap, itu tandanya jadi khobar ya. Fahuwa mubtada fi dhimmatillah jadi khabar ya. Fahuwa maka utawi si wong iku tetep ing dalam lindungan Allah ya, dikasih dal al-mu'jamah ya tuh, lihat Imam Ibnu Allan tuh, sorry lihat tuh, dengan huruf dal yang mu'jamah yang kagak ada titiknya. Jangan belaga pasir. Fi apa tadi? Al-mu'jamah apa namanya, dal yang bertitik ya, zal ya. Watashdidil mim, la ilaha illallah, azim banget ya. Dan mentasdidkan huruf itu. Kalau dibaca pakai qiraah ada apa namanya? Apa kalau dangdut? Cengkok. Fizim. Kalau digayain. Fizim. Selamat malaham tuh, malam jadi malam, selamat jadi selamat jadi selamat. Irimatillah harus ya, walaupun lagi baca biasa tetap harus, jangan sampai kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang kan Fatihah aja pada hilang tuh, apa namanya, ada tulis sukunnya. Hidupnya kemana itu kan hilang, nggak berasa. Woi, udah masjid hati-hati. Kalau kita mau ngajarin tua enak-enak aja. Kalau dia betul-betul kan kita tolong ngomong sudah lahir. Mana kalimat? Ya kalau itu hukumnya nggak boleh. Apalagi tanya. Mau kemana sih? Besek mau udah dipastiin kagak lomba. Jadi amplop. Itu ibadah buat ngeri dong, apa buat Allah kan begitu kalau saya. Makanya banyak yang visit, dimimpin lama nih. Ada benar ya. Kalau dimimpin lama, habis masuk. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan
Kadang-kadang hilang tuh kerang ngelur waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, dia telah berbuat khianat kepada apa yang sudah diatur oleh ulama tajwid, kan begitu. Makanya banyak orang beribadah tapi tidak merasakan athar, bekas. Padahal kalau tiba dengan benar, udah. Saya kemarin kepengen nih, Pak, mau di pasar kalau mau di kantor, jangan lupa tujuan Allah menciptakan kita. Oh itu udah kemarin anak sampai dia permisi kemarin baru kenal. Pak Budi, Bapak Budi silakan nongkrong di pasar. Kalau perlu selamanya di pasar nggak soal. Yang penting nongkrong Pak Budi jangan lepas dari ibadah. Iya Pak Kiai ya. Itu hilang sekarang itu. Terus bagaimana lagi gimana? Pak Budi kan di pasar dari duit. Iya. Sementara kalau udah punya duit buat apa? Buat ngumpanin duit. Mana? Perintah Allah bukan? Masuk Pak Kiai, masuk ego. Susah sekarang nggak pada ngaji ya susah. Oke, balik kemana tadi? Fahuwa fi zimmatillah. Wah, mana? Qila domanihi. Doman itu doman apa namanya? Jadi makna zimah ini ada bilang doman. Ya, di dalam tanggung jawab Allah gitu benar. Di tanggungan Allah. Ya. Arti zimah. Wa qila fi amanihi. Ada yang bilang dalam keamanan Allah. Oh, luar biasa. Wa ka'annaha innama khussat bidzalik li'annaha awwalha alladhi huwa waqtu intishari an-nas fi hawaijihim al-muhtajina fihi wa fi dawamihi ila amni ba'dihim min ba'din la li afdaliyatiha. Kenapa ini subuh begitu istimewa? Orang yang sholat subuh gitu aja lah ya. Kalau dalam riwayat berjamaah, dalam riwayat lain nggak berjamaah juga, nggak soal. Kasih kesempatan orang-orang yang belum bisa berjamaah, ya, jangan mutusin mereka. Iya, jangan sampai. Basyir, kata Nabi, basyiru wala tunaffiru. Apa satu lagi? Basyiru wala tunaffiru. Ya. Kasih kegembiraan. Kalau Anda belum siap, ayo tetap ada zimah ya. Ya, ada pertanggungan. Jadi orang yang sholat subuh syukur bisa berjamaah ya, maka dia dipastikan ada dalam lindungan Allah dimanapun dia berada. Bighairi wafakin wala jampe ini juga terus. Kadang-kadang kesel saya, lebih percaya sama wafat daripada sama janji Rasul. Gila kan? Kalau lu pengen dilindungi Allah, ya udah masuk ke wafat. La ilaha illallah. Kalau belum wafat, Quran yang paling gede dah, tempelin di jidat lu, cakep itu. Insya Allah ada yang dekat orang gila. Ini yakin besar, kasih tahu masyarakat. Kalau lu pengen dalam keamanan Allah, anything and everything ya. Anytime every time maka when time every time segala macam tail lu goblok. Kesal. Jadi banyak umat yang kayak ngeledek gitu sama Nabi. Kata Nabi kan kau udah kasih cara, dan kenapa lo pakai wapak lagi, kan keselin. Bijinya banyak wapak. Kaos kaki pakai wapak. La ilaha illallah. Ini apa-apaan sih umat ya? Udah di sini sudah keterangan. Mana tadi lah? Wa ka'annaha
sepertinya kata Imam Ibn Al-Lan, ini kan sepertinya dugaan dari seorang alim. Innama pastinya khusus dikhususkan subuh bidzalika dengan perkara lima li'annaha awwalun nahar, ya, sebab sesungguhnya subuh itu awal dari setiap hari. Yang mana awal hari itu apa yang terjadi? Alladzi huwa waktu intisyarin nas. Waktu intisyar. Waktu apa intisyar itu? Menyebar, apa namanya? Menyebarnya manusia fi hawaijihim, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya? Al-muhtajin yang memang mereka butuh. Di dalam intisar tadi atau di dalam awalun nahar tadi, ya. Wa fi dawamihi, dan dia berlanjut itu yang namanya intisar ila amni ba'dihim min ba'd, yang mana cari keamanan antara sebagian mereka dari yang mereka, li afdaliyatiha, karena afdalnya salat subuh, ya. Jadi adanya sholat subuh diingatkan. Yang pertama itu awalun nahar, orang-orang di situ akan sama-sama melakukan kegiatan. Tolong dong awali dengan permohonan kepada Allah agar lu dapat keamanan dari teman-teman lu, paling kagak jangan sampai mereka bikin gangguan ke kita. Jelas kan? Gimana pakai ini apa namanya, dagang saya begini apa? Banyak persaingan sholat subuh, habis sudah gitu aja. Jangan, kalau bisa lu ke Bogor naik itu terus turun lagi, naik lagi, ojek gua nggak ketemu. Siapa nggak? Ya Allah, habis saya disuruh orang jauh banget, turun naik. Goblok. Salat subuh nggak usah turun naik. Bukan li afdaliyatiha, ya, bukan karena keutamaan salat subuh, tapi karena pentingnya umat untuk sama-sama ingat kepada Allah, sebab Allah itu ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau nggak nyambung sama yang lain, ya. Sebaik-baik penolong ya Allah. Terus sholat subuh itu kan aturan Allah, kira-kira begitu. Makanya siapapun yang sholat subuh insya Allah fi zimmatillah, di dalam lindungan Allah. Cakep banget tuh, cakep banget itu, ya. Dimana ada keterangan begini, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Indah. Kebaikan orang-orang abrar itu termasuk sayyi'ah buat orang yang mungkar. Buat kita salat subuh cakep banget. Ada Imam Syafi'i yang nggak cukup begitu, jadi ngobrol dulu. Habis subuh ini dan Allahumma ini asbahtu minka bi ni'matin, lebih indah lagi. Ngaji nggak ada habisnya udah. Kalau bisa setiap hari ngaji begini. Mau ngajar sendirian kan enak, ngomong sendiri orang gila. Tapi di kemis doang, lurah kemis doang, jamaah minggu doang, gitu. Nggak banyak yang nggak hadir. Hanya Ansaria. Saya kenapa orang gila, baca kitab sendiri aja. Bodoh amat. Dayat apa lagi? Mukmin nggak datang, banjir dari sana. Benar. Lihat bisa dayat ta'lim. Wa kun mustafidan kulla yaumin. Kulla yaumin saben dino, kulla yaumin unggal poe, kulla yaumin every day. Iya iyalah. Fakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan wasbah minal muhuri fi awaidin. Ya nggak apa tuh. Lihat bertalim ya. Satu hari kata Imam Syafi'i, kalau saya nggak bertambah ilmu rasanya
jauh dari ridho Allah. Wah, keren lah kita. Seminggu aja udah angkat jempol. Lu aktif gua mau seminggu sekali pakai begini lagi najis. Luar biasa. Orang-orang dulu. Sekarang mah generasi penerus. Oke. Li'annal asar. Kenapa itu subuh tidak dia katakan afdol? Lihat alasannya para ulama nggak ngomong asbun ya. Li'annal asahha sesungguhnya yang paling sah pendapat annal asar sesungguhnya waktu asar atau salat asar hiyal wusta yang dimaksud Allah hafizu ala salawati was salatil wusta. Wusta di situ adalah salat asar. Fahiyah maka utawi asar atau salat asar afdalu iku luwih utama min hasaking salat subuh. Ngoten. Wis pokoke tak kandhane sing penting-penting mawon lah. Weh, pripun sini? Oke, jelas ya? Kalau nggak boleh nanya, saya namanya ngaji. Orang yang salat subuh maka selamanya satu hari itu akan berada di dalam lindungan Allah. Ya, Insya Allah terhindar kalau dagang dari rugi, kalau yang ngajar terhindar dari kesalahan apapun lah. Insya Allah. Jadi kalau sudah fi dhimmatillah ya udah urusan Allah. Tangan ya. Soal rezeki segala urusan Allah. Nggak usah ngelamun lu, aduh kemana ini gua jadi 2 liter salat subuh yang bener goblok. Datang sendiri. Ya iyalah ya Allah. Ini kita ngomongin diri sendiri aja kadang-kadang kita harus ngelamun. Oh gimana ya caranya? Ya caranya amalin apa yang perintah Rasul habis. Banyak amat cara sih, banyak amat nimbang ya. Barang sekilo timbangannya banyak banget. Banyak pertimbangan saya. Nimbang apa lu? Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in. Maka jangan sampai memohon atau meminta kepada engkau Allah subhanahu min zimmatihi dari pertanggungjawabannya, dari keamanannya, dari lindungannya, bisyai'in dengan sesuatu aila tata'arradu lahu bighairi haq. Ngamuk. Lu jangan coba minta sama Allah luar dari hak. Minta diamanin, minta dilindungin, bukan dengan sholat tapi dengan yang lain, itu kan ngambek Allah. La tata'arradu lahu bighairi haqqin. Jangan sampai kamu menghadap kepada Allah bighairi haqqin dengan selain hak. Fadzalika sababu talabihi subhanahu ma waqa'a minkum min naqsi 'adihi wa khiyanati amanatin fa huwa min babi wad'ul musabbab mawdi'as sabab. Keras ini. Jangan Anda menghadap kepada Allah menuntut sesuatu bukan dengan haknya. Hak Allah untuk memberikan keamanan kepada hambanya yang sholat subuh. Kenapa sekarang Anda mengharap keamanan dari Allah tanpa adanya sholat subuh? Sudah ngamuk ini Allah ini, Nabi ngamuk. Lu kebanyakan dukun, lu kebanyakan udah la tata'arradu lahu bighairi haqq. Fa innahu man yatlubu bi syai'in yudrikuhu thumma yakubbahu fi ala wajhihi fi nari jahannam. Kena semua ini, kena semua. Orang yang minta kepada Allah sesuatu tapi dia tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, yakubbahu, Allah akan dapatkan dia. Allah akan yudriku, Allah akan dapatkan dia. Ini yang gua cari-carikan dia. La mahrab wa la mafar minhu ta'ala. Orang nuntut keamanan, nuntut kesempurnaan, nuntut segala macam. Salat subuh kagak, kata Allah. Ntar bakal gua temuin tuh orang. Bakalan kagak bisa lari dia.
bakaran kagak bisa jalan keluarnya. La mahrab wala mafar, tidak ada jalan lari, wala mafar, tidak ada jalan keluar. Minhu, dari kekuasaan Allah. Paham nggak sih? Ya Allah, hari ini saya, kenapa ini semua terjadi? Kata Allah kan sholat subuh lu. Kenapa sekarang lu minta gua ngelunin lu? Karena apa? Karena penyebab, karena motor, karena mobil. Laksanain perintah gua. Pokoknya kalau ada orang nuntut sama Allah, kepengen supaya dapat perlindungan, padahal dia tidak melaksanakan perintah Allah, akan Allah hadapi dia. Yudrikhu, akan didapatkan oleh Allah. Kalau diserahkan sama Allah nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Summa yakubu, ngeri. Summa yakubu, apa yakubu? Yulqih, apa namanya? Kemudian melemparkan Allah akan seorang tadi ala wajhihi, dilemparnya dalam keadaan mukanya dulu belakang ke bawah, disung sebin ya. Ada nggak kata lain? Disung sebin ya. Disung sebin. Di mana disung sebinnya? Allah. Jangan sampai kami terjadi di dari jahanam. Ngeri, disung sebin deh. Kami sudah ngeri. Ada asal ini di jahanam. Ghayatul tahdzir an ta'arrud liman shalla subuh al-multazam dzalika li salati baqiyatil khams. Wa anna fi ta'arrud lahu rusul ghayatul ihana wal 'arab